Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok trakotomi akan memaparkan video mengenai manajemen fisioterapi pada trakotomi. Trakotomi merupakan suatu operasi bedah dengan pembukaan dada tergantung dari penangani pasca operasi. Karena dampaknya sakit yang mengakibatkan pasien sulit untuk bernafas secara lancar, operasi ini mengarah ke atelektasis atau radang paru-paru. Adapun etiologi dari trakotomi adalah cedera dada. Cedera pada dada seperti patah tulang rusuk atau fraktur sternum dapat menyebabkan adanya komplikasi yang memerlukan tindakan torakotomi ini. Kemudian trauma dada, trauma tumpul atau tumpul tembus pada dada seperti kecelakaan mobil atau tusukan dapat menyebabkan kerusakan organ-organ di dalam dada seperti paru-paru, jantung, atau pembuluh darah sehingga memerlukan tindakan torakotomi. Kemudian kondisi paru-paru. Beberapa kondisi paru-paru seperti tumor paru-paru, abses paru-paru, ataupun fibrosis paru dapat memerlukan tindakan torakotomi untuk mengatasi masalah yang ada. Ibu, perkenalkan saya Tisha Indri yang akan menemani Ibu saat ini. Dan kedepannya, kalau boleh tahu siapa nama anak Ibu? Diva, Berapa umurnya Ibu? 59, Alamatnya di mana Ibu? di Jalan Abdullah dari Sirwa, Apa pekerjaan Kak Ibu? wira swasta, Kalau hobinya? browsing. Periksa kita lihat dulu Ibu di. Ibu, kalau boleh tahu apa keluhan Kak? Nyeri di bagian sudah dijahit, terus sesak nafas tadi aku rasa Sejak kapan itu Ibu? sejak 3 hari yang lalu. Bisa diceritakan kronologi kejadiannya Ibu? 4 hari yang lalu itu saya melakukan operasi paru Di mana letak keluhan Kak itu? di bagian dada. Ada kita rasa nyari? Iya, aku rasa Bagaimana rasa nyari yang kita rasakan? Apakah seperti tertusuk-tusuk atau tumpul atau seperti terbakar? kayak tertusuk-tusuk nih. Bagaimana BABK, BABK lancar? Kalau kamu di angkatku tidak bermasalah. Terganggu aku rasa karena nyeri dan kadang juga sesak nafas setelah operasi. Bagaimana perhatian keluarga Kak, suami Kak Ibu? Alhamdulillah dia disupport Kak, kasih Kak semangat. Ada keluhan lain Kak Ibu? Tidak ada. Kak Ibu. Untuk inspeksi dinamis, pasien melakukan gerakan ambulasi. Hasilnya, pasien sulit melakukan gerakan ambulasi pada shoulder dikarenakan adanya nyeri pada bagian yang telah diinsisi. Dapat dilihat perbedaannya di mana tangan kiri dapat dengan mudah menggapai benda sedangkan lengan kanannya yang telah diinsisi bagian dada kanannya justru terasa sakit. Kemudian ada palpasi. Dapat dirasakan suhu panas dan kontur kulit di sekitar perban nampak kemerah-merahan. Kemudian untuk PFGD, kita cek untuk bagian shoulder dan neck-nya dalam setiap gerakan, baik fleksi, ekstensi, abduksi, elevasi, protraksi, retraksi, elevasi, dan depresi. Begitu pula di cervical. Didapatkan hasil TIMT nyeri dan lemah karena nyeri pada ekstremitas atas terutama pada daerah sekitar jahitan. Interpretasinya ada kelemahan otot bahu dan otot-otot pada regio cervical. Kemudian untuk spesifik tes perkusi, hasilnya terdengar bunyi redup pada bagian apikal. Auskultasi terdengar bunyi wheezing pada saat inspirasi. Kemudian pada tes bucket handle movement dan tak lupa dilakukan pula visual analog scale untuk menilai nyeri yang dirasakan pada pasien. Nyeri kita rasa untuk nilai 10 itu nyerinya sangat sakit. Untuk sekarang ada nyeri kita rasa sekitar berapa Ibu? 5, Kalau katakan Ibu nyerinya sekitar 7. ambil ke Ibu. Pakai tangan. Bergerak badanmu. Untuk nyerinya kira-kira berapa Ibu? 8. Adapun untuk tisu compartmentnya, muskulotendinogen, adanya kelemahan dan spasme pada otot-otot inspirasi, musculus sternocleidomastoideus, musculus levator scapula, musculus intercostalis externus, dan neurogeniknya nyeri di area inisial dan parestesia,
dan psikogeniknya merasa cemas. Ini bisa kita dapat dari operasi sebelumnya Ji. Jadi kalau rajin kita hati insya Allah seperti itu. Selesai itu breathing exercise di mana pasien belajar menggunakan pernapasan dalam. Selain itu dihembuskan nafas dalam lalu dikeluarkan lewat mulut. Coba Bu, tarik nafas dalam, tangannya. Oke, keluar lewat mulut, relax. Lagi dua ini. Oke, keluar lewat mulut. Karena jarangnya pasien menggerakkan otot-ototnya setelah operasi, maka penting juga untuk kita tetap melatih ROM dan tetap menggerakkan otot-ototnya dengan ROM yang pasif, secara pasif, maupun pasien disuruh secara aktif. Silakan baru ke atas, maksimal. Oke, sebelah.